Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pembahasan jurnal Precision Medicine pada Human Heart Modeling, yaitu pada jantung manusia. Dalam memahami sistem dan anatomi jantung, diperlukan pemodelan yang jelas. Sebelumnya, sudah ada pemodelan dari yang paling sederhana, yaitu dimulai dari model yang paling sederhana, idealized cylindrical models, hingga yang paling kompleks, yaitu anatomic biventricular models. Pemodelan jantung yang ada dirasa kurang optimal dalam mendeteksi adanya penyakit aritmia yang dipicu oleh obat yang menyebabkan adanya interaksi ionik pada jantung. Kemudian ada precision medicine. Precision medicine menjadi salah satu alternatif untuk mendeteksi dini mengenai adanya reaksi ionik yang menyebabkan aritmatik. Precision medicine memiliki potensi besar untuk mengembangkan obat yang lebih spesifik dan aman dengan memperhitungkan variabilitas genetik pada pasien. Penggunaan model multiscale modeling jantung telah menjadi alternatif yang menjanjikan dalam penilaian risiko dari suatu senyawa obat. Dalam pengembangan obat dengan pendekatan ini, peran pemodelan elektrofisiologi jantung menjadi semakin penting untuk menghasilkan obat yang lebih aman dan efektif. Lalu, masalah yang kami temui pada penelitian ini adalah yang pertama, adanya perubahan elektrofisiologi. Perubahan ini dapat ditekan lajunya oleh induksi obat-obatan. Yang kedua, hadirnya efek samping obat-obatan. Efek samping obat-obatan ini berupa aritmia, yaitu gangguan pada detak atau irama jantung. Yang ketiga, efek samping ini dievaluasi. Evaluasinya berbentuk resiko yang mengarah kepada aritmia. Namun, diperlukan waktu dan biaya untuk menguji senyawa ini, untuk menghindari melepas bahan berbahaya ke pasaran. Yang keempat, evaluasi resiko ini dapat menggunakan model komputasional. Diperlukan untuk menghitung efek obat-obatan terhadap elektrofisiologi jantung. Oke, cek. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada paper yang kami bahas ini adalah menggunakan metode multiscale modeling. Jadi, rinciannya itu dia menggabungkan dua model. Yang pertama ada monodomain models dan yang kedua living heart models untuk melakukan simulasi aktivitas listrik dan perkiraan proses eksitasi pada jantung. Kemudian modelnya itu nanti dapat membedakan 4 jenis sel yang berbeda, yaitu ada sel Purkinje dan 3 jenis sel miokardium dengan berbagai jenis arus ionik dan internal lainnya, pokoknya variabel internal lainnya. Kemudian itu tujuannya agar dapat digunakan untuk melihat 3 kondisi farmakologi yang berbeda. Jadi ada kondisi tanpa obat, kemudian kondisi saat konsumsi obat ranolazin, dan yang ketiga kondisi saat konsumsi obat kinetik. Oke, selanjutnya multiscale simulation ini dapat digunakan untuk memahami interaksi antar senyawa-senyawa spesifik dan arus ionik pada skala seluler dan menghitung respon keseluruhan pada skala organ. Nah, pendekatan ini pun telah divalidasi secara eksperimental dengan menganalisa cardiomyocyte yang terisolasi, kemudian diberikan obat dofetilide dan nifedipin, kemudian akan membandingkan responnya dengan elektrokardiogram. Nah, namun pendekatan ini membutuhkan biaya komputasi yang tinggi, oleh karena itu digunakanlah mesin learning ini untuk mengurangi biaya tersebut. Pada proses ini disimulasikan 3 dimensi yang fidelitasnya tinggi dengan untaian sel 1 dimensi yang fidelitasnya rendah, digabungkan dan menggunakan pendekatan multifidelitas untuk kuantifikasi ketidakpastian dan analisis sensitivitas. Nah, teknik pengklasifikasiannya pun telah dikembangkan lagi guna mendeteksi ada atau tidaknya aritmia. Pendekatan ini akan sangat membantu peneliti ataupun perusahaan farmasi untuk membuat obat yang efektif dan aman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa elektrofisiologi jantung itu sangat penting dalam tubuh manusia dan obat-obatan dapat mempengaruhinya, menyebabkan efek samping seperti aritmia jantung. Evaluasi risiko pro-aritmia diperlukan untuk mencegah potensi bahaya dari obat-obatan yang dirilis ke pasaran. Pengujian obat baru dengan cara tradisional tidak efektif dan mahal.
multiscale modeling, monodomain models, dan living heart models dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan hemat biaya. Dengan adanya perkembangan pesat dalam machine learning dan simulasi berbasis fisika, kita berharap dapat menciptakan model jantung manusia yang beresolusi tinggi, personal, dan mencatat riwayat medis yang sepenuhnya personal dalam waktu dekat. Penggabungan antara dapat memberikan manfaat besar dalam desain alat medis, pengambilan keputusan klinis, dan perencanaan pengobatan personal. Nah, sekian review jurnal Precision Medicine in Human Heart Modeling. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.